إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Syukur atas nikmat yang kita rasakan sebagai kewajiban bagi kita, sabar atas musibah yang menimpa kita, kewajiban bagi kita, sehingga kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala dan bersabar atas segala musibah yang menimpa kita. Di antara musibah tentunya adalah kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, memaafkan kita selama kita tidak membicarakan dosa-dosa itu kepada orang lain. Dan Allah SWT memberikan keutamaan-keutamaan bagi kita yang mau untuk mohon ampun kepadanya, yaitu kita istighfar. Apa beda istighfar sama at-taubah? Ulama menyebutkan kalau at-taubah mengandung istighfar, tapi istighfar tidak mengandung taubah. Sebab kalau orang yang bertobat, sebagaimana kita ketahui, ya syaratnya adalah ikhlas, menyesal, an-nadam, kemudian al-iqla' 'anid dambi, meninggalkan dosa, kemudian al-azmu alla ya'uda ila hadzal dam, berazam, berkeinginan kuat untuk tidak kembali. Namun kalau orang yang istighfar belum tentu, ya, orang istighfar belum tentu. Tapi kalau taubat mengandung istighfar. Kalau istighfar belum taubat, sebagaimana yang kita dengarkan hadis sebelumnya, ya, bahwa Nabi bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ada seorang berbuat dosa kemudian dia mengatakan Allahumma firli dambi. Ya Allah, ampuni dosaku. Allah mengatakan adnaba 'abdi damban fa'alima anna lahu rabban yaghfirud damba wa ya'khudhu bid-dambi tsumma 'ada fa'adnaba. Hambaku berbuat dosa, dia tahu punya Rabb yang mengampuni dosa, Allah Ta'ala mengampuni dosanya, lalu dia kembali berbuat dosa, lalu mengatakan apa? Ay Rabbi firli dambi. Jadi kalau orang istighfar itu belum tentu tobat, ya, kecuali dia istighfar berhenti dari dosa. Tapi kalau orang tobat, ya berarti dia istighfar. Nah sekarang kita berbicara keutamaan istighfar. Apa di antara keutamaannya adalah maghfiratullah ta'ala lil mustaghfiri. Allah memberikan maghfirah kepada orang yang beristighfar. Ya, Allah memberikan maghfirah. Dan kita tahu apa definisi al-maghfirah itu? Wiqayatus syarr ma'a satrid dunub. Dari keburukan akibat dosa sekaligus ditutup, ya, dosanya ditutup, ditutup dosanya. Nah ini orang yang istighfar diberikan oleh Allah Ta'ala yaitu maghfirah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang beramal buruk, ya, atau dia berbuat zalim kepada dirinya,
kemudian dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka dia mendapatkan Allah Ghafurur Rahimah. Ghafur, Maha Pengampun, Rahimah, Maha Penyayang. Ya. Maka di sini diperintahkan kita agar mohon ampun kepada Allah atas perbuatan dolim kita kepada diri kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan tersebut. Barang siapa beramal su'an, ya, apa saja keburukan, atau mendolimi dirinya, atau yadlim nafsahu, thumma yastaghfirillah, kemudian dia istighfar. Di sini juga mengandung pengertian, ya, jangan kita berlarut-larut dalam dosa. Ketika kita ingat, maka kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah. Ya, segera, jangan ditunda. Karena kata-kata summa itu kemudian, ya, jedanya tidak lama, langsung. Berubah dosa, ingat langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan membiarkan diri dalam kubangan dosa. Wasari'u. Maka disitulah, ya, ampunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ya. Ini para jemaah, summa yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun. Dan tentu kita kan sadar akan dosa itu, ya. Ketika kita bohong, misalkan ada seorang bohong, dia tahu kalau bohong, astagfirullah. Dan dia bukan main-main istighfar itu, sungguh-sungguh, benar-benar astagfirullah. Ya. Ketika dia melihat yang bukan mahramnya, astagfirullah. Ya. Bukan berarti dia sengaja nanti istighfar, tidak. Ya. Tapi dia betul-betul terjerumus ke dalam perbuatan dosa itu, kemudian istighfar, maka dia akan mendapatkan Allah Ghafurur Rahimah. Ghafurur Rahimah. Disinilah ulama menjelaskan perbedaan tobat dengan istighfar. Kalau tobat itu ada syarat, harus berhenti, harus menyesal, harus apa? Harus meninggalkan perbuatan dosa itu dan niatan kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Tapi kalau istighfar, orang terkadang terjatuh, ya, jangan putus, langsung segera astagfirullah, astagfirullah. Karena di sini Allah berfirman, barang siapa wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Barang siapa melakukan suatu keburukan atau berbuat dolim kepada dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, yajidillaha ghafurur rahimah, maka dia akan mendapatkan Allah Ghafurur Rahimah, ya. Termasuk juga dalam surat An-Nisa ayat 64. Ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu, seandainya, sekiranya mereka ketika berbuat dolim kepada diri mereka, mereka datang kepada engkau, yaitu kepada engkau ini kaful khitab di sini Nabi Muhammad SAW. Ya, maka mereka mohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun juga memohonkan ampun bagi mereka, maka mereka akan mendapatkan Allah Maha Tawwaban Rahimah, ya, menerima tobat dan Maha Penyayang. Sebagian kaum muslimin salah dalam memahami ayat ini, ya, kemudian menyandarkan kepada hadis munkar bahwa ayat ini berlaku ketika Nabi meninggal, ya, hingga Nabi meninggal. Dan ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Ya, kata-kata atau kalimat id, ya, walau annahum id di sini adalah
ketika Nabi masih hidup dulu, ya, bukan idza. Kalau idza lil mustaqbal, ini lil madi, dulu ketika mereka berbuat zalim di masa Nabi hidup, ya mereka mendatangi Nabi. Ya. Kemudian mereka mohon ampun dan Rasul memohon ampun untuk mereka. Ya ini, ya. Jadi ketika Nabi masih hidup, bukan ketika Nabi meninggal. Karena sahabat tidak pernah melakukan itu. Kalau ada riwayat Bilal bin Rabah melakukan itu, ya riwayatnya mungkar, ya, dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Begitu pula hadis Al-Udbi dan hadis Al-Arabi, ya. Kita sudah pernah membahas hal tersebut pada pertemuan yang lalu, ya. Yang terpenting di sini bagi kita adalah kita mohon ampun kepada Allah ketika kita melakukan dosa. Maka Allah Ta'ala akan memberikan ampunan, maghfirahnya kepada kita. Apa itu? Wiqayatus syarr ma'a satri dzunub. Yaitu dilindungi dari akibat buruk dari perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu menimbulkan akibat, ya, menimbulkan akibat, yaitu diazab. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maka disebut oleh Ibnu Rajab, salafus soleh, ya, ketika menjelaskan hadis tersebut, ketika mereka lalai dalam menjaga Allah, mereka mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, entah kepada istrinya, anaknya, hartanya, pembantunya, rumahnya. Akibat apa? Akibat dosa. Dan kita sudah tahu dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, di situ dijelaskan akibat dosa. Fakullan akhadna bidzambihi. Masing-masing kami adab atas dosa mereka. Faminhum, ya, man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu sayhatu. Wa minhum man khasafna bihil arda. Wa minhum man araqna. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jelas, ya, di situ dosa menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang istighfar, Allah Taala memberikan ampunan, maghfirah, maka apa? Wiqayatus syarr, dilindungi dari akibat buruk, ya, akibat buruk dari perbuatan dosa, dilindungi para jamaah. Kemudian dosanya ditutup, ya, ditutup. Ini kita segera mohon ampun kepada Allah, jangan membiarkan diri kita dalam kubangan dosa. Ya, wala yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus dalam dosa itu sementara mereka tahu. Nah, sementara kita tahu juga, kita menyadari bahwa dosa begitu mudahnya kita lakukan. Ya, di setiap kesempatan, di setiap waktu. Pintu-pintu itu ada, lisan, telinga, mata. Ya. Lisan, telinga, mata, itu pintu-pintu dosa kita para jemaah. Ya. Oleh karenanya Allah SWT memerintahkan pada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah menuju kepada maghfirahnya Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang segera mohon ampun kepada Allah itu tanda-tanda ahli surga. Dalam surah Al-Imran 135 sampai 36, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha, ya, fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka segera untuk mohon ampun kepada Allah karena dosa mereka, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus berada dalam perbuatan dosa tersebut sementara mereka tahu bahwa itu dosa, mereka terjerumus ke dalam dosa. Nah, kita perhatikan masing-masing kita sendiri-sendiri.
Kita ketika diam, di mana kita berada, kapan kita berada, ketika itu kita berbuat dosa, pasti kita menyadari bahwa itu dosa. Tahu. Cuma ketika menyadari itu, sebenarnya menyadari di sini memang fitrahnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham fujur dan takwa, keburukan dan kebaikan, ketakwaan. Sehingga orang tahu bahwa dosa. Masalahnya ketika orang itu berbuat dosa, ada yang langsung menyadari bahwa itu dosa dan langsung merespon dengan istighfar dan meninggalkan dosa tersebut. Tapi ada yang terus menerus dibiarkan kita membiarkan diri kita dalam dosa. Kita nikmati dosa itu dulu, nanti ada dosa istighfar, nanti dulu. Ya, ini kan kecil. Setan itu kan kecil ini, dosa kecil ini. Ya, nanti dulu. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita, ya, ketika orang ini zalim kepada dirinya, zakarullah, segera dia ingat Allah Ta'ala, fastaghfaru, kemudian langsung mohon ampun, astagfirullah. Nah, di saat kita istighfar itu, para jemaah Allah, ya, kalau hati kita benar-benar ikhlas ketika mengucapkan istighfar, ya Allah Ta'ala akan memberikan ampunannya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Dan orang tersebut tidak terus-menerus wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini ciri-ciri ahli surga. Ya. Merekalah balasannya adalah maghfiratum mir rabbihim, maghfirah dari sisi Allah. Maghfirah itu di dunia berupa tadi, ya, wiqayatus syarr, dilindungi dari akibat buruk perbuatan dosa baik di dunia maupun di akhirat, dan ditutup dosanya. Kemudian apa? Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, diberikan surga-surga yang mengalir sungai di bawahnya, kekal. Ya. Dan itulah senikmat-nikmatnya pahala bagi al-amilin, orang-orang yang beramal soleh. Ya, ini pentingnya kita istighfar dan pentingnya kedudukan maghfirahnya Allah, ya, kepada kita para jemaah. Karena setiap saat kita berbuat dosa. Ya, Qatadah mengatakan, hendaklah mohon ampun dimanapun kalian berada. Yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kapanpun, dimanapun, karena kalian tidak tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah. Karena istighfar itu adalah apa? Thalabul maghfirah, permohonan al-maghfirah. Ya, permohonan kepada Allah agar dihapus atau ditutup dosa kita, kemudian dilindungi dari akibat buruk dari perbuatan dosa. Ingat bahwa perbuatan dosa itu akibatnya buruk. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari semua persoalannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Mafhum, ya, dari sini apa? Mafhum mukhalafahnya. Kalau orang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, ya, tidak diberikan jalan keluar, kemudian juga disulitkan rezekinya. Dosa juga bisa menyulitkan rezeki. Ya. Dosa akan mendatangkan kesempitan, mendatangkan kegundahan. Ya. Itu perbuatan dosa para jemaah. Ya. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala memberikan balasan kepada orang bertakwa dengan apa? Makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, artinya tidak berbuat maksiat, fa huwa hasbuh. Allah cukup bagi dia. Allah akan mencukupi dia. Allah cukup bagi dia. Allah mencukupi kita. Kalau sudah Allah mencukupi kita, atas apa yang perlu kita khawatirkan? Ya, disinilah, ya, pentingnya untuk selalu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya,
Istighfar dalalatu alal iman. Istighfar juga bukti dari keimanan kita. Ya. Menunjukkan atas keimanan kita para jamaah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilur rahima wa yud'imul miskina fahal dzaka nafi'uhu qala la yanfa'uhu innahu lam yakul yauman rabbi ufirli khati'ati yaumaddin. Rawahu Ahmad wa Muslim. Ya. Wahai Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Jud'an dulu ketika pada masa jahiliyah, ya, di masa dia jahiliyah, dia suka menyambung silaturahim dan suka memberikan makan kepada orang miskin. Apakah hal itu memberikan manfaat kepadanya? Nabi mengatakan tidak memberikan manfaat kepadanya. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengatakan Rabbi firli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampuni aku dari kesalahanku pada hari kiamat kelak. Ya, kalau kita lihat di sini sama dengan orang-orang yang ditanya, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Ma salakakum fi Sakor? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Ya dulu kami tidak sholat, kami tidak ngasih makan kepada orang miskin, dan kami suka ya mencela, bersendagurau tentang urusan agama bersama orang-orang yang bersendagurau dalam urusan agama, memperolok-olok, dan kami tidak beriman kepada hari kiamat, mendustai hari kebangkitan, hari pembalasan. Nah, ini juga demikian, ya, dia belum pernah mengatakan dalam hidupnya, ya Allah ampuni kesalahanku kelak pada hari pembalasan. Karena apa? Ya, karena mereka tidak beriman. Jadi Ibnu Jud'an ini orang musyrik Quraisy dan mati dalam kesyirikan. Ya, namun dijadikan sebagai dalalah iman, ya, ketika dia tidak pernah mengatakan, ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Ya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika menentang orang-orang musyrik, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah Allah di mana aku sangat tamak kepada apa? Ampunan Allah kepadaku atas kesalahanku yaumaddin, yaumaddin. Ya. Ya, di sini juga yang harus menjadi perhatian kita, karena dia tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan dan dosa yang sangat besar, ya, yaitu apa? Tidak berimannya kepada yaumaddin. Bukan semata-mata tidak ngasih makan, ya, tidak silaturahim. Sebab meskipun ngasih makan dan silaturahim tidak ada manfaatnya kalau dia tidak beriman. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau dia kufur kepada keimanan, ya maka apa? Gugur semua amalnya. Dan dia termasuk orang yang rugi. Juga termasuk syirik, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau syirik, gugur semua amalmu dan kamu termasuk orang yang rugi. Nah, di sini ya, dia tidak mohon ampun dari apa? Dari dosa yang besar yang belum bisa membuat dia memanfaat amal-amal baiknya. Apa itu? Itu beriman kepada yaumaddin. Karena dia mengatakan apa? Nabi bersabda, innahu lam yakul yauman. Dia tidak pernah mengatakan sehari pun, sekalipun, Rabbi firli khati'ati yaumaddin. Ya. Demikian para ikhwan. Kemudian selanjutnya orang yang memohon ampun maghfirah kepada Allah Ta'ala, di antara keutamaannya adalah raf'ul azab wal jalbur rahmah.
bil istighfar. Diangkat dari adab dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Ta'ala mengadab mereka sementara engkau berada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengadab mereka sementara mereka mohon ampun. Nah, jadi mohon ampun istighfar ini, ya, akan terlindungi dari azab asyar, ya, baik dunia maupun di akhirat. Ya, kalau kita banyak istighfar. Nah, cuman tadi penjelasan ulama, ya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ya, mohonlah kalian ampunan kepada Allah di mana saja, kapan saja. Masalahnya permohonan itu bisa dikabul, bisa tidak. Ya. Karena beliau mengatakan karena kalian tidak tahu di tempat mana istighfar kalian diterima dan di waktu yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena suruh memperbanyak istighfar itu. Berarti kalau kita istighfar belum tentu Allah memberikan maghfirahnya. Karena istighfar istaghfiru apa? Memohon. Nah, kalau kita misalkan kita berdoa minta ampunan Allah Ta'ala, sementara kan doa itu ada apa? Ada syarat-syaratnya. Dan juga doa itu ada apa? Ada penghalangnya. Ya. Ada orang bajunya acak-acakan, begitulah rambutnya karena safar. Kemudian dia yamuddu yadahu ila sama wa qala ya Rabb ya Rabb. Mengangkat kedua tangannya ke atas langit dan mengatakan ya Rabb ya Rabb. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Ya. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana bisa diterima doanya? Nah, ini berarti apa? Ya, di sini kita juga harus tahu diri. Loh, saya sudah istighfar, tapi kok masih jatuh misalkan. Kok masih ini mengalami kesulitan, mengalami kesempitan. Ya, berarti kita harus lihat, ya, seperti apa kualitas istighfar yang kita mohon kepada Allah. Karena istighfar dari kata istighfara yastaghfiru istighfaron, istighfar yaitu apa? Thalabul maghfirah, minta al-maghfirah, minta itu artinya apa? Ya, berdoa kepada Allah. Ya. Sementara doa ada syarat dan ada penghalang. Syaratnya ada, tapi ada penghalang, yang tidak diterima. Ya. Dan kita tetap harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena orang berdoa itu sendiri sudah ibadah, ya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Sehingga Umar bin Khattab, kita banyak doa. Ya. Dan sudah tidak peduli apakah nanti dikabul atau tidak. Banyak berdoa. Banyak istighfar. Ya. Karena kita tidak tahu yang mana diterima. Dan kita harus husnudzon, berbaik sangka. Oh, jangan-jangan nanti saya sudah istighfar tapi tidak dikabulkan. Lo bener kan? Saya masih ada musibah begini, masih begitu. Nah, ini namanya kita berusaha kepada Allah Ta'ala. Orang beriman tidak demikian. Ya, orang beriman ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli halin. Orang beriman mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman akan mengatakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi bukan berarti kita apa? Tidak mengadakan evaluasi. Tetap wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, perhatikan apa yang telah kamu perbuat. Ya, untuk apa? Untuk hari esok.
untuk hari kiamat. Artinya apa? Kita evaluasi. Ini ada yang salah. Demikian pula dengan istighfar yang kita lakukan, kok tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Kok masih kita mendapatkan musibah demi musibah, sementara antara musibah dengan dosa itu juga ada hubungannya, ya. Ketidakenakan, ya, tidak senang kepada sesuatu, itu juga hubungannya dengan dosa, ada hubungannya dengan dosa kita, para jemaah. Ya. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, itu tadi kita lihat bagaimana salafus soleh, kata Ibnu Rajab, maka ketika kami lalai dalam menjaga haknya Allah, ya, ihfadillah yahfadka, sebaliknya, ya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ketika kita tidak menjaga Allah, tidak menjaga batasan-batasan Allah, melanggar larangan, meninggalkan perintah, maka Allah tidak menjaga kita. Ya, Allah Ta'ala tidak menjaga kita. Nah, kita harus evaluasinya kepada diri kita. Ya, hendaklah kita berusaha pada diri kita. Ya ibadi, innama hiya a'malukum. Ya, uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wa man wajada khaira falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai babaku, itulah amal ibadah kalian, aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, muji Allah, alhamdulillah. Ini semua karunia Allah, ini kemudahan dari Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak mendapatkan yang seperti itu, jangan mencela, kecuali dalilnya mencela kepada dirinya. Fala yalumanna illa nafsahu. Kenapa saya kok begini? Ini nafsul lawamah itu seperti itu. Kenapa saya kok terlambat sholat berjamaah? Kenapa saya kok terlambat takbiratul ihram? Kenapa saya terlambat di saf awal? Nah, itu semua evaluasi terus. Setiap saat kita melakukan apa? Kelalaian atau apa? Tertinggal dari kebaikan, terjerumus ke dalam dosa. Kenapa ini? Kenapa ini? Nah, itu namanya nafsul lawamah yang baik. Ya. Ini jangan mencela. Kenapa? Apa jangan mencela kepada Allah Ta'ala, tapi mencela pada dirinya. Demikian juga, saya sudah istighfar, tapi kok masih jualan nggak laris. Saya sudah istighfar, kok dipecat dari pekerjaan, nggak dapat lemburan, nggak dapat bonus dan lain sebagainya. Fala yalumanna illa nafsa. Jangan mencela kecuali pada dirinya. Ya, jangan bersangka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menerima istighfarnya. Itu para jemaah. Tapi hendaklah kita mencela kepada diri kita. Ya, kita hendaklah evaluasi. Hendaklah kita buruk sangka kepada diri kita. Ya, jangan buruk sangka kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Janganlah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya, kalau kita mengharapkan sesuatu dan kita sudah melakukan sebab dari sesuatu itu, kemudian belum dapat, ya, jangan kita menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gugat diri kita. Ya. Pasti dalam melakukan sebab-sebab itu kita tidak maksimal. Pasti ketika kita sudah memenuhi syarat, ada penghalang. Sudah ada syaratnya, diantaranya tangannya sudah naik ke atas, ya muddu yadahu. Ya. Kemudian safar dia, acak-acakan. Tapi ada penghalang, makanannya haram, minumannya haram. Ya bagaimana doanya diterima? Ada penghalang dia apa? Dia terburu-buru untuk diterima. Karena Nabi sudah bersabda, yustajabu lakum malam ya'jal, yaqulu da'autu walam yustajab li. Rawahu Muslim. Setiap kalian itu doanya pasti dikabulkan. Berarti apa? Istighfar juga pasti dikabulkan. Selama tidak buru-buru. Siapa yang buru-buru? Orang mengatakan, aku sudah doa, tapi kok belum
dikabulkan. Ini ya. Nah ini kita juga harus paham sehingga nanti saya sudah istighfar bahkan bukan 100 kali, di mana-mana sudah istighfar. Ya kalau Nabi 100, ya apakah tidak boleh kita istighfar secara mutlak? Kalau pagi, zikir pagi petang silakan 100 kali. Ya. Ya, muqayyad bis zaman karena dilakukan Nabi. Tapi kapanpun kita, apakah malam tidak boleh istighfar? Ya. Ya. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istighfar ini ya akan apa? Akan menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang mukmin mereka para jemaah ya takut dosa itu seperti gunung yang takut menimpa dirinya. Itu orang mukmin. Tapi orang yang fajir, yang suka berbuat dosa, melihat dosanya itu seperti lalat yang nempel di hidung. Ini kecil ini dosa kecil. Perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa' alaihi wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun yaqa'u ala anfihi fayaqulu hakadha." Orang mukmin itu, orang mukmin melihat dosanya seperti apa? Seperti dia berada di bawah gunung, di bawah kaki gunung, dan gunung itu hancur dan menimpa dia. Kita lihat gunung Merapi meletus, gunung Sinabung, gunung yang lain. Kalau kita berada di bawah kakinya, ya kita khawatir. Ya. Sementara orang yang suka berbuat dosa, melihat dosanya seperti apa? Lalat yang nempel di hidungnya kemudian ditepis ini. Nah di sini antara iman dan sikap terhadap dosa, ya sikap terhadap dosa ini menentukan kadar orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah orang yang berbuat dosa kemudian tidak beriman? Tentu tidak, ya tidak. Bahkan setiap orang pasti berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa orang yang imannya ya kuat, maka apa? Dia akan melihat dosa seperti gunung. Orang yang imannya lemah melihat dosa seperti lalat. Sebaliknya, ya justru orang yang kuat melihat dosa seperti gunung. Orang yang lemah imannya melihat dosa seperti lalat. Apa bandingannya lalat dengan gunung? Ya. Makanya ketika Nabi menyampaikan ya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang didatangkan apa yang mereka perbuat, hatinya mereka takut. Aisyah bertanya, ya, apakah mereka yusolli wa yasum wa yusalluna wa yasumun? Apakah yang dimaksud orang yang sholat, orang yang puasa? Maaf, apakah yang dimaksud alladzi yazni wa yashrabul khamr? Apa yang dimaksud adalah orang yang berzina dan minum khamr? Bukan dia minta siddiq, bukan. Tapi siapa Rasul? Dia adalah orang yang sholat, orang yang puasa, tapi mereka takut. Mereka takut. Jadi orang beriman itu lebih takut, bukan merasa aman orang beriman. Orang beriman merasa takut dengan dosa-dosanya. Ini para yang rahmati Allah. Ya, nah rasa takut terhadap dosa itu sendiri, ya itu akan memberikan apa? Memberikan rasa aman. Ya, bukan orang yang merasa aman dari dosa kemudian merasa aman. Allah Maha Pengampun. Ini kecil, dosa kecil. Dan justru itu tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga istighfar ini ya akan menghalangi azab sebagaimana
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, kata Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, in kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakad yarka thumma raka'a falam yakad yarfa thumma rafa'a falam yakad yasjud thumma sajada falam yakad yarfa thumma rafa'a falam yakad yasjud thumma sajada falam yakad yarfa thumma rafa'a wa fa'ala fi rak'atil akhra mithla dzalik thumma nafakha fi ari sujudihi faqala uff thumma qala rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Faragha Rasulullah min salatihi wa qad amhasati syam wa saqal hadis akhrajahu Abu Daud. Ya, ketika terjadi gerhana matahari di masa Nabi, di masa Rasulullah SAW berdiri, ya, sholat, lama berdirinya, hampir-hampir ya tidak ruku. Kemudian ruku, ya, lama rukunya, hampir tidak berdiri, tidak bangun dari ruku. Kemudian bangun dari ruku, ya, berdiri lama, hampir tidak sujud. Kemudian sujud lama, hampir tidak mengangkat dari sujud. Ya, kemudian mengangkat lama, begitu selanjutnya, ya, sampai akhir. Kemudian mengatakan uf, dan belum mengatakan, ya Rabb, bukankah engkau telah berjanji padaku untuk tidak mengadab mereka sementara aku bersama mereka? Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji padaku tidak akan mengadab mereka sementara mereka istighfar? Nah, di sini, ya, keberadaan Nabi bersama para sahabat itu akan menghalangi turunnya azab. Begitu pula istighfar, ya, yang kita mohon kepada Allah Ta'ala akan menghalangi dari azab. Tapi ingat sekali lagi, kalau sebaliknya yang kita dapatkan, ya, atau mungkin kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka ingatlah seperti pelajaran yang lalu, bahwa balasan kebaikan itu akan diberikan jika kebaikan yang kita lakukan dengan sempurna. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, kalau imannya sempurna, ya, setan tidak akan bisa mengganggu dia. Ya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Setan tidak bisa menguasai orang beriman dan orang bertawakal. Tidak bisa menguasai, tidak bisa menjerumuskan. Ya, kita semua beriman, kita bertawakal, tapi kita tidak bebas dari gangguan dan kekuasaan setan. Nah, berarti apa? Kekuasaan setan terhadap kita tergantung iman yang kita miliki dan tawakal, tingkat tawakal yang kita miliki. Begitu pula azab yang kita terima dari Allah Ta'ala tergantung istighfar. Seperti apa kualitas istighfar yang kita miliki. Ya. Karena istighfar itu adalah termasuk doa. Doa ada adabnya, bukan demikian, ada syaratnya. Kapan doa itu bisa dikabul? Ya dua, tawafus syurut wa intifa'ul mawani, terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalang. Dan kita jangan buru-buru, kita jangan buru sangka sudah banyak istighfar. Ya. Pakai seperti apa yang Umar bin Khattab katakan, sudah kita banyak doa saja. Karena doa sendiri itu merupakan apa? Ibadah. Istighfar sendiri merupakan ibadah. Tapi di samping itu kita juga perhatikan, ya, keseriusan kita untuk istighfar. Kemudian istighfar tadi, ya, bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah, ya, surat An-Naml ayat 46, ya, ketika Nabi Soleh mengatakan kepada kaumnya yaitu Tsamud, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Wahai kaumku, kenapa kalian terburu-buru, ya, untuk keburukan sebelum kebaikan? Maksudnya ini terburu-buru untuk apa? Untuk disiksa, ya.
sebelum kebaikan. Maksudnya apa? Sebelum dia melakukan istighfar. Seandainya kamu istighfar, laula tastaghfirunallah la'alakum turhamun. Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepadamu. Ya, ini juga menunjukkan bahwa istighfar itu akan mendatangkan rahmat ya kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istighfar sabab li salahil qalbi, merupakan sebab ya, baiknya hati, sebab dalam perbaikan hati. Karena apa? Karena dosa itu adalah noktah hitam dalam hati kita. Nabi bersabda, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi fa in taba wa naza'at wastaghfara suqila qalbu wa in zadat hatta yaghlu qalbuhu dzaka ar-rayn alladhi dzakara Allah azza wa jalla fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, dihasankan oleh Albani. Orang mukmin sesungguhnya ketika dia berbuat dosa ada noda hitam di atas hatinya. Kalau tobat dan noda hitam ditarik dan istighfar, maka hatinya akan musnah dari noda hitam itu. Tapi kalau dosa ditambah, ya, maka apa? Bertambah pula noda hitam itu sampai meninggi noda hitam ar-rain, sebagaimana Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim, bahkan ya dosa-dosa itu menutupi hati mereka, maka nusibun atas apa mereka yang mereka perbuat. Maka dosa itu menutup hati, istighfar akan membuka hati kita menjadi baik, ya, hati kita menjadi baik. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu, barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Dan ingat bahwa hati merupakan segalanya bagi manusia. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau baik daging itu baik semua jasadnya, kalau rusak semua jasadnya. Itulah hati. Dan dosa bisa membuat hati mati. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzulla itmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairu nafsika isyanuha. Apa kata beliau? Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku melihat dosa itu bisa membuat mati hati, membunuh hati, dan akan mewarisi kehinaan bagi siapa? Bagi pecandu dosa. Meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati, ya, kehidupan bagi hati, dan lebih baik bagimu untuk tidak mengindahkan perbuatan dosa itu. Baiklah, karena sudah masuk waktu Isya, kita sampai di sini dulu untuk azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.